edukasi ini penting. Edukasi penting. Karena berdasarkan penelitian ternyata pasien yang teredukasi dengan permasalahan nyerinya itu ternyata mampu menurunkan angka nyerinya, mampu membuat nyenyak tidurnya, kemudian denyut jantungnya menjadi normal, tekanan darah normal, kualitas hidupnya naik. Kualitas hidupnya naik. Jadi pasien perlu banget mengerti bagaimana mekanisme nyeri. Halo Dokter Henny. Halo. Apa kabar Dok? Alhamdulillah baik. Gimana Dok? Baik juga. Dokter Sani, Hai. halo Dok. Halo. Kabar baik ya Dok? Alhamdulillah sehat walafiat. Hari ini kita mau ngebahas soal nyeri nih Dok. Nah, siapa aja sih yang nggak pernah mengalami nyeri? Nyeri itu kan banyak ya Dok, mulai dari nyeri kepala, nyeri pinggang, nyeri hati juga ya biasanya ada juga tuh kayak gitu. Itu kebanyakan. Kebanyakan kayak gitu ya Dok. Nah, kalau nyeri itu kan keluhannya paling umum, tapi ternyata dampaknya ternyata besar ya. Nah, saya mau nanya dulu nih ke Dokter Sani. Dok, sebenarnya nyeri itu apa sih? Nah, inilah yang menarik ya, bahwa pemahaman masyarakat tentang nyeri ini memang perlu kita tingkatkan ya. Karena sebenarnya nyeri itu adalah sesuatu pengalaman sensoris dan emosional. Nah, jadi kita semua mempunyai riwayat gangguan sensoris dan emosional yang mana terkait dengan atau yang menyertai yang terkait dengan kerusakan jaringan maupun yang dia rusaknya itu potensial maupun yang aktual. Jadi kalau ada jaringan yang rusak, yang potensi rusak, ini dirasakan sebagai tadi pengalaman yang tidak menyenangkan gitu. Jadi dan itu terpatri ya dalam pikiran ya. Kemudian itu yang dirasakan masyarakat bahwa nyeri itu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah gitu. Nah Dok, kalau misalnya dampak nyeri nih Dok sehari-hari, kalau dalam kita kehidupan sehari-hari itu dampaknya seperti apa sih Dok? Misalnya kayak kualitas hidup kita atau misalnya finansial dan lain-lain. Ya tentu sudah banyak ya studi tentang bagaimana sih sebenarnya dampak nyeri terhadap kehidupan seseorang. Sangat banyak sekali ya, bahwa ternyata nyeri itu menurunkan kualitas hidupnya ya, kemudian mengurangi produktivitas, kemudian dia mengisolasi diri dari lingkungannya, sosialnya, dan dampaknya cukup banyak. Apalagi kemudian nyeri ini mengganggu sebuah komunitas pekerja misalkan. Berapa kerugian perusahaan yang diakibatkan oleh orang-orang yang nyeri? Kalau tadi dihitungkan dampak finansial dan sebagainya cukup besar. Bahkan kalau dihitung ya, sebuah studi di Amerika itu pembiayaan untuk mengatasi nyeri di Amerika itu sampai 500 miliar dolar. Itu luar biasa. Banyak banget ya. Banyak banget itu. Dan itu udah di sini ribuan triliun gitu. APBN bangsa Indonesia kita aja 3.300 triliun. Ini udah ribuan triliun, melebihi dari APBN gitu. Untuk mengatasi hanya nyeri saja. Ya, jadi nyeri kan itu interaksi antara interpretasi nyeri dengan emosi. Jadi pasti ada dampak dari nyeri yang tidak tertangani dengan baik. Jadi kalau tertangani dengan baik, nyeri itu suatu proteksi baik untuk kita. Tetapi kalau tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan cemas, depresi, sampai disability. Jadi bayangkan satu orang disability bisa menyebabkan 1-2 orang tidak produktif untuk nemenin. Ya, seperti itulah kurang lebih, itu sampai dampak yang jauhnya kurang lebih. Jadi walaupun nyeri itu kecil tapi dampaknya gede banget ya Dok ya. Dan merubah perilaku. Jadi kalau depresi kan perilaku jadi tidak ingin bersosialisasi, produktivitas menurun. Oke, saya mau nanya dulu nih mungkin ke Dokter Henny ya Dok. Apa sih Dok manajemen nyeri, dan mungkin ada kasus yang menarik yang bisa diceritakan nih Dok untuk Maya Friends. Ya, baik, ini kasus nyeri memang ini ya kompleks ya. Contoh, kami memiliki pasien dengan nyeri kanker. Dia kanker usus besar yang metastase bisa di tulang, bisa di mana-mana. Nah, ini membutuhkan manajemen nyeri yang bagus. Artinya dia memerlukan pengobatan yang multimodal. Pertama, dia harus ditangani oleh dokter bedah digestif ya. Yang kedua, dia ditangani juga oleh dokter yang melakukan kemoterapi. Kemudian karena nyerinya dilakukanlah ke pain center, kita lakukan blok saraf, penghancuran saraf, kemudian ternyata dia ke tulang juga, kemudian dari ortopedi juga mengatasi dari kanker tulangnya begitu ya, dan bekerja sama juga dengan multiprofesi lain seperti rohaniawan. Jadi
bagaimana caranya pasien ini dapat beribadah meskipun kondisinya sudah stadium akhir. Jadi kondisi seperti inilah yang diperlukan agar kualitas hidupnya baik. Memang dia ada nyeri, memang dia ada kanker, tetapi dalam menjalani kehidupan pribadinya dia bisa tetap menjalankan ibadah, tetap bisa melakukan hal-hal keseharian di rumah. Jadi kualitas hidupnya naik. Itu mengurangi depresi, dan tentu saja pada kasus yang yang sifatnya paliatif juga mempersiapkan bagaimana cara menghadapi hari-hari akhir, ya, tanpa sibuk dengan merasakan nyeri, begitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi dia betul-betul memerlukan multimodal dan multi spesialis dan multi profesi. Nah, kalau dari ortopedi sendiri dok, manajemen nyeri itu seperti apa? Ya, tentu kami merasa bahwa kami adalah bagian dari pelayanan ini, ya. Karena nyeri itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di sana struktur tubuh kita ada muskuloskeletal, ada tulang dan sebagainya. Maka kami merasa adalah bagian dari pelayanan ini. Dan tentu multidisiplin dalam hal ini itu tujuannya apa? Tujuannya kembali kepada bahwa pasien lah sebagai patient care center lah sebagai tujuan utama dari pelayanan kita. Gitu. Oke, nah nih Mayapada Hospital Bogor kan udah buka layanan pain center baru ya dok ya. Benar. Nah itu merupakan layanan komprehensif dan terintegrasi untuk penanganan nyeri. Nah tadi dengan dokter multispesialisasi yang udah disebutkan nih. Nah dokter-dokternya apa aja dok tadi, boleh disebutin nggak? Ya, jadi kami ada 5 spesialis yang bergabung di layanan ini, ya, multidisiplin. Kemudian kami juga multiprofesi. Jadi multidisiplin apa saja? Dokter anestesi, dokter ortopedi, ya, dokter spesialis bedah saraf, dokter neuro, dokter rehab medik, ya. Kemudian multiprofesinya dengan teman-teman di perawat, ya, perawat nyeri, radiografer, ya. Kemudian juga ada farmasi, psikologi klinis bisa bergabung di sana, rohaniawan tadi disebutkan. Ini yang membedakan layanan nyeri biasa dengan layanan nyeri yang sifatnya pain center. Dan itu akan kembali tujuannya adalah meningkatkan nilai kemanfaatan dan patient care center di sana. Jadi untuk kasus-kasus mau yang onkologi, mau yang kasus tulang atau apa, bisa datang ke layanan pain center Mayapada Hospital Bogor ya dok ya? Iya. Berarti banyak banget dokter spesialis multi spesialis, ya? multiprofesi, menggunakan multimodal, pendekatan multimodal. Kayak yang sudah hadir sekarang nih, Dokter Sani, beliau dokter spesial ortopedi, dan juga Dokter Heni, dokter spesialis anestesi yang memang khusus untuk nyeri. Kolaborasinya keren banget ya dok. Harus. Oke. Ini belum semua nih yang belum semua yang datang ya. nih. Oke, saya mau lanjut dulu nanya ke Dokter Heni. Nah dok, tadi kita udah ngomongin pain center. Peranannya tuh gimana dok kalau dalam manajemen nyeri? Kasus-kasus apa aja sih yang biasanya dokter berdua suka tangani di dalam pain center Mayapada Hospital Bogor? Jadi pain center itu dia tuh wadah untuk penanganan nyeri bagi pasien-pasien menderita nyeri yang tidak kunjung sembuh sebenarnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga merupakan wadah edukasi terhadap pasien, terhadap profesi kesehatan maupun profesi lainnya. Nah, kasus-kasus yang sering kita temui mulai dari nyeri akut, nyeri kronis juga nanti terbagi. Bisa nyeri kronis yang terkait keganasan dan yang tidak terkait keganasan. Kalau yang terkait keganasan bisa nyerinya karena terapinya, bisa karena juga perkembangan penyakitnya. Terapinya kan bisa karena kemoterapi, bisa karena nyeri pasca operasi, ya. Nah, untuk nyeri kronis yang tidak terkait dengan keganasan, mulai dari nyeri kepala yang tadi disebutkan dokter ya, sakit kepala, sakit wajah, sakit leher, otot, sendi, tulang, kemudian saraf ya, yang diakibatkan mungkin kejepitnya saraf, boleh karena baik itu karena kejepit antar otot atau dengan benda lainnya begitu. Atau nyeri-nyeri pasca operasi yang tidak tertangani dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah kalau dokter Sani dok, kalau kasus apa aja dok kalau yang di ortopedi nih biasa ditangani di pain center? Ya tentu kasus ortopedi banyak sekali ya. Kita lihat bahwa ortopedi karena
bergerak di bidang muskuloskeletal. Maka kita lihat di sana ada radang sendi ya, kemudian sakit lutut, sakit bahu, macam-macam ya. Kemudian ada sport injury, misalkan ya kecelakaan kerja dan sebagainya. Itu ini menjadi tantangan sendiri, challenge tersendiri bagi kami sebagai ortoped ya. Kemudian yang bergerak di bidang nyeri. Kemudian yang kedua adalah tentu apa yang membedakan layanan kita ini dengan layanan nyeri yang lain, karena kita sudah kolaboratif sehingga pasien itu betul-betul dimanjakan di pain center itu ya. Dimanjakan dengan apa? Begitu hadir nanti ada asuhan keperawatan nyeri ya, betul-betul dicari permasalahan background nyerinya sampai menemukan apa sih yang harus betul-betul ditekankan dalam penanganan ini gitu. Nah, oke, ini pertanyaan terakhir nih buat Dokter Sani sama Dokter Yani juga. Ya. Apa aja sih Dok pilihan atau opsi di manajemen nyeri itu Dok? Boleh Dokter Yani dulu. Oke, jadi tentu saja ini nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Yang pertama, yang tentu saja ini salah satu metode yang betul-betul dikhususkan untuk pasien dengan nyeri-nyeri sesuai yang diderita. Kita bisa menggunakan cara konservatif, intervensi dan operasi secara bertahap maupun secara simultan. Jadi contoh kalau yang konservatif itu kita menggunakan teknik farmakologi maupun non farmakologi. Non farmakologi misalnya dengan teknik-teknik napas dalam, kemudian distraksi, kemudian relaksasi yang nanti akan dibekali pasien itu untuk menghadapi nyeri ketika terjadi di rumah misalnya. Kemudian kita juga ada intervensi, yang mana intervensi ini bisa bertujuan sebagai diagnostik, sebagai terapi maupun sebagai prognostik. Nah, intervensi ini intinya menggunakan jarum atau sejenisnya. Kalau operatif itu menggunakan pisau. Ya, jadi intervensi ini bisa menggunakan blok saraf. Blok saraf bisa dengan neurolitik atau penghancuran saraf, bisa dengan penghancuran sarafnya bisa dengan thermal ya, panas atau dingin, atau bisa menggunakan radiofrekuensi ya. Jadi macam-macam metodenya. Bisa juga dengan regeneratif. Jadi regeneratif ini maksudnya adalah agar jaringan yang dimaksud itu dirangsang menjadi sembuh kembali. Gitu. Yang terakhir operasi. Tentu saja operasi ini tergantung dari indikasinya ya. Jadi range kita luas, mulai dari konservatif, intervensi hingga operasi. Itu akan dilakukan di tempat kami. Nah, mungkin Dokter Sani ya, jadi saya menambahkan bahwa kolaboratif tadi itu sangat mengakomodir kebutuhan pasien. Jadi ketika pasien hadir, kita lakukan assessment dan kita tentukan ini ada di sini layanannya, ada di level ini, kita akan membantu untuk memberikan jalan. Nanti kemudian ke pasien kembali yang memutuskan, ya, karena itu adalah hak semua pasien ya, bahwa saya mau diberikan layanan seperti ini. Tentu kita akan memberikan penawaran dan mengakomodir kebutuhan-kebutuhannya. Adjustment dengan kebutuhan pasien. Betul. Jadi treatment dengan ini dengan menggunakan multimodal tadi. Karena mekanisme nyeri kan juga banyak ya, sehingga pendekatannya juga harus multimodal. Gitu. Atau jangan juga mentang-mentang saya ortopedi ya, ibu harus operasi misalnya. Tapi kita betul-betul menilai, ini yang perlu operasi, ini yang tidak perlu misalkan seperti. Terkadang hanya perlu edukasi. Ya, jadi perubahan pola hidup terkadang cuma itu aja ya. Terkadang hanya perlu edukasi itu, edukasi penting. Karena berdasarkan penelitian ternyata pasien yang teredukasi dengan permasalahan nyerinya itu ternyata mampu menurunkan angka nyerinya. Mampu membuat nyenyak tidurnya, kemudian denyut jantungnya menjadi normal, tekanan darah normal, kualitas hidupnya naik. Jadi pasien perlu banget mengerti bagaimana mekanisme nyeri. Ya, itu. Karena memang nyeri kan punya dua dimensi ya, dimensi sensoris dengan tadi emosional gitu ya. Jadi penanganannya pun harus dua-dua ini ya. Betul. Jadi memang kalau saya simpulkan untuk setiap pasien tuh sangat personalize ya Dok ya. Banget. Personalize. Ya, personalize banget. Oke, nah sebelum kita tutup nih Dok, saya mau minta closing statement dulu mungkin dari Dokter Sani nih Dok, buat Maya Friends, silakan Dok. Baik. Jadi tentu yang pertama adalah silahkan memanfaatkan layanan yang sudah dibuka di Maya Pada Hospital Bogor yang berupa pain center ini adalah digunakan
untuk pasien-pasien yang selama ini mungkin mencari penyembuhan yang tidak kunjung sembuh ya. Sudah sakit, ibaratnya jangan sampai kemudian sembuh minum obat, kemudian sakit ketika nggak minum obat. Artinya ini permasalahan dari nyerinya masih ada gitu. Nah inilah yang kemudian kita memberikan kesempatan untuk bisa hadir, menikmati layanan yang sudah dibuat sedemikian rupa. Kembali lagi bahwa itu semua adalah untuk nilai kemanfaatan bagi pasien tersebut. Silakan Dokter Heni. Saya juga ngajak nih buat Maya Friends ya. Bagi Maya Friends yang menderita nyeri kronis yang tak kunjung sembuh, jangan ragu datang ke Mayapada Pain Center. Kami terletak di Mayapada Hospital Bogor ya. Kami insya Allah akan membersamai dan membantu mengendalikan nyeri Anda. Datang. Wah, keren banget. Oke, makasih nih Dokter Sani, Dokter Heni yang udah hadir. Nah, untuk Maya Friends yang mau tahu informasi kesehatan lainnya, jangan lupa subscribe ke channel YouTube-nya Mayapada Hospital dan jangan lupa komen sama like-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok-nya Mayapada Hospital. Salam sehat Maya Friends, sampai jumpa. Sampai jumpa.